Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ahli waris sababiyah dan nasabiyah. Pengertian dari ahli waris sendiri adalah ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sementara menurut Muhammad Amin Summan mendefinisikan ahli waris adalah orang yang bernisbah atau memiliki akses hubungan kepada mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan. Sedangkan menurut Idris Ramulyo mendefinisikan ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang pewaris. Dari penjelasan di atas dapat pula disimpulkan bahwa ahli waris adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia dan tidak ada permasalahan hukum yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan. Pembagian ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Yang pertama, ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta warisan disebabkan terjadinya hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia. Hubungan perkawinan terjadi karena adanya suatu akad yang menjadikan seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Jadi yang termasuk ahli waris sababiyah adalah suami dan istri. Suami dan istri dapat saling mewarisi bila perkawinan mereka memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, perkawinan mereka sah menurut syarat. Akad perkawinan tersebut terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, hubungan perkawinan mereka masih berlangsung. Tolak ukur bahwa hubungan perkawinan mereka masih berlangsung meliputi 1. Hubungan perkawinan mereka berlangsung sampai dengan salah satu di antara mereka meninggal dunia. Yang kedua, istri dalam keadaan iddah atau talak raj'i. Jika salah seorang di antara mereka tersebut meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, hubungan mereka masih berlangsung dan mereka saling mewarisi. Yang kedua, ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah wali waris yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena ada hubungan nasab atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia. Dilihat dari arah hubungan nasab, ada garis ke bawah, ke atas, ke samping, dan maka ahli waris nasabiyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, furu al-mayit, yaitu anak keturunan dari orang yang meninggal atau pewaris. Hubungan nasab antara si pewaris dengan anak keturunan disebut hubungan nasab menurut garis lurus ke bawah. Maka yang dimaksud furu al-mayit adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, cucu laki-laki dan pancar laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah tanpa diselingi oleh anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari pancar laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Terus yang kedua, usud al-mayit, yaitu orang-orang yang menyebabkan adanya atau lahirnya orang yang meninggal dunia, atau si pewaris, atau orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab ini menurut garis keturunan lurus ke atas. Ahli warisnya adalah yang pertama, ayah dan ibu. Yang kedua, kakek sohih atau datuk, yaitu ayah dari ayah seterusnya sampai ke atas dengan tidak diselingi oleh perempuan. Bila diselingi dengan perempuan, maka ahli waris ini disebut kakek ghairu sohih. Kedudukan kakek sohih ini disebut sebagai ahli waris. Yang ketiga, nenek sohihah, nenek yang dalam hubungan nasabnya tidak diseling oleh kakek, sedangkan nenek yang dalam hubungan nasabnya diselingi oleh kakek ghairu sohih disebut nenek ghairu sohih. Kedudukan nenek ini sebagai ahli waris diterangkan oleh hadis Rasul SAW yang berarti dari Ibnu Burairah dari bapaknya bahwa Nabi SAW menetapkan bagian nenek 1/6 harta warisan jika tidak bersama dengan ibu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama. Selanjutnya yaitu mengenai bab pembahasan perspektif ahli waris menurut Syiah, Sunni, Ghazairin, dan KHI. Yang pertama mengenai sistem kewarisan Sunni.
Dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi menjadi 5 golongan, yakni Zawi al-Furud, Asbah, Maula, Ataqah, Zawi al-Haram, dan Sultan. 3 golongan yang pertama, yakni disepakati kedudukannya, sedangkan 2 golongan yang terakhir yakni diperselisihkan oleh ulama. Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan, mendahulukan saudara sebapak dibandingkan saudara seibu, Zawi al-Furud maupun Asbah, mendahulukan Asbah sebagian kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki dengan beberapa pengecualian dalam memperoleh sisa harta waris. Menurut sistem hukum kewarisan Sunni terdapat 3 prinsip kewarisan. Pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghijab atau menjadi penghalang bagi ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Yang kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Yang ketiga, yakni mengenal ahli waris pengganti. Tidak mengenal ahli waris pengganti. Semua mewarisi karena dirinya sendiri, sehingga bila ada seorang cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, orang tua tersebut mati sebelum kakeknya mati, maka tidak mendapatkan harta warisan. Ketika kakeknya meninggal, sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan. Selain itu, pola kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealitas norma diletakkan pada asas-asas hukum waris Islam yang menurut pandangan ahli waris terdiri atas asas ijbari, yang kedua asas keadilan dan keseimbangan, yang ketiga asas bilateral, yang keempat yakni asas individual serta asas peralihan serta setelah kematian serta asas personalitas ke Islam. Yang kedua yakni sistem kewarisan Syiah. Sistem kewarisan Syiah yang dirumuskan ulama Syiah menolak pembagian ahli waris ke dalam asbah dan zawi al-haram seperti yang dirumuskan para ulama Sunni. Mereka berpendapat mereka menggunakan istilah zawi aqrabah kedudukan kedua jenis kelompok tersebut. Zawi al-qarabah mencakup ahli waris dalam 2 kelompok garis keturunan baik laki-laki maupun dari perempuan. Mengenai asas bilateral, menurut pandangan ulama Syiah, zawi al-arham sama sekali tidak ada. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka sama sebagai kerabat. Seorang cucu perempuan atau laki-laki dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau laki-laki dari keturunan anak perempuan tidak dihalang atau mahjub oleh keturunan laki-laki. Dalam menafsirkan makna walad, ulama Sunni mengartikan sebatas anak laki-laki, anak perempuan, dan keturunan anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syiah, selama seorang menjadi keturunan anak dari pewaris baik melalui laki-laki maupun perempuan, termasuk semua itu termasuk kategori walad. Yang ketiga yakni sistem kewarisan khazairin, kewarisan bilateral. Dalam masyarakat patrilineal, setiap orang baik laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya pada ayah saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah untuk datuknya. Masyarakat Indonesia yang menganut sistem bentuk kekerabatan patrilineal adalah masyarakat Batak, Tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian Barat, Timur, dan Bali. Berbeda dengan sistem patrilineal, pada masyarakat matrilineal seorang senantiasa menghubungkan dirinya pada ibunya atau ke dalam klaim ibunya. Pada dasarnya prinsip matrilineal adalah memperhitungkan suatu hubungan kekerabatan baik kekerabatan melalui perempuan saja. Karena itu setiap individu dalam masyarakat adalah semua kerabat ibunya termasuk ke dalam batas hubungan kekerabatan, sedangkan kaum laki-laki di luar batas itu. Yang keempat yakni sistem kewarisan komplikasi hukum Islam ataupun bisa disebut KHI. Komplikasi hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan tersebut. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral,
bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang. Yang pertama, asas ijbari. Asas ijbari secara khusus ini mengatur secara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris tersebut. Yang kedua, asas bilateral. Dalam komplikasi hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti yang ada dan tercantum pada Undang-Undang pasal 174 ayat 1. Yang ketiga, asas individual. Asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang akan didapatkan ahli waris tersebut dalam menerima bagiannya sesuai dengan pasal 176 sampai 180. Yang terakhir yakni asas keadilan berimbang. Nah, asas ini dalam komplikasi hukum Islam terdapat pada pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembalikan pada penyesuaian perolehan yang diperoleh waktu penyelesaian pembagian warisan tersebut secara aul dan rod. Mungkin cukup itu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.